Bak orkestra politik yang terjadi di negeri ini, inilah yang dinyatakan Republika hari ini. Sebelum kita lanjutkan untuk nontonnya, jangan lupa sahabat sekalian untuk tekan tombol subscribe agar admin tetap semangat terus untuk menyajikan informasi-informasi yang menarik dan berguna bagi kita semua. Bahwa negara kita, Indonesia, ini adalah negara hukum. Negara hukum. Negara hukum. Oleh karena itu, hukum harus dipatuhi dan ditegakkan. Dari jenazah yang kita mandikan, ya, itu ada luka tembak. Luka tembaknya ini semuanya terarah kepada jantung korban dan lebih dari satu tembakan. Minimalnya 2 tembakan, ada yang 2 tembakan, ada yang 3 tembakan, dan ada yang 4 tembakan. Tidak ada yang 1 tembakan. Satu orang minimal 2 kena tembakan. Ya, jadi ada yang kena 2, ada yang kena 3, dan ada yang kena 4 tembakan. Dan semua tembakan itu rata-rata, semuanya bukan rata-rata. Setelah kita lihat secara fisik, ditembaknya semua di dada kiri, artinya jantung itu. Ya. Kelompok MRS yang melakukan penyerangan terhadap anggota dilakukan tindakan tegas dan meninggal dunia sebanyak 6 orang. Ada baku tembak, tembak-menembak. Sekali lagi, si saksi mata tadi yang tidak ingin ditampilkan nama apalagi wajahnya, mengatakan cuma 2 kali. 2 kali, tidak ada tembak-tembakan. Dan dia mengatakan bahwa yang menembak adalah polisi. Orang yang di dalam mobil sama sekali tidak membawa senjata karena tidak melakukan tembakan balasan. Jadi langsung dipalang gitu, dari depan nembak pakai laras panjang. Saya tanya, kamu lihatnya pakai pistol apa laras panjang? Laras panjang. MRS yang melakukan penyerangan terhadap anggota dilakukan tindakan tegas dan meninggal dunia sebanyak 6 orang. Untuk apa? Untuk melindungi kepentingan masyarakat, melindungi kepentingan bangsa dan negara. Jadi, sudah merupakan kewajiban aparat penegak hukum untuk menegakkan hukum secara tegas dan adil. Pers semua bahwa fitnah besar kalau laskar kita disebut membawa senjata api dan tembak-menembak. Fitnah dan adil. Dan ingat, aparat hukum itu dilindungi oleh hukum dalam menjalankan tugasnya. Untuk itu tidak boleh ada warga dari masyarakat yang semena-mena. Kenapa sih dari sekarang sampai sekarang ini tidak ada panggilan untuk rekonsiliasi? Sombong terus gitu. Ini kasus pembunuhan 6 orang tuh. HRS mau pulang dijemput keluarganya, tapi ada pejabat nantang, dia tuh tokoh kecil, nggak usah dianggap, nggak ada yang akan datang. Akhirnya datang orang ribuan, yang nyambut dianggap salah. Lu nantang sih sebagai negara. Terjadilah tragedi ini yang kita tidak berani bicarakan karena ini bisa mengantarkan banyak orang masuk penjara. Sampai hari ini saya lihat tone-nya tuh masih belagu, masih ngajak berantem, masih gagah-gagahan gitu. Kurang ajar ya, dia kira dia akan terus di situ gitu. Berharap Pak Jokowi datang dengan kerendahan hati untuk carilah informasi yang benar. Orang-orang di sekitar Anda sedang berlomba-lomba untuk merebut jabatan, mengangkangi jabatannya untuk kepentingan pribadi. Tidak peduli dengan masa depan, apakah suatu hari presiden akan dipanggil ke Mahkamah HAM atau tidak. Yang penting hari ini dia menang. Orang-orang di sekitar Anda tidak jujur. Kami menyatakan sikap sebagai berikut. 1. Bahwa kami tidak akan pernah mundur selangkah pun dan tetap berjuang menegakkan keadilan dan melawan kezaliman demi keselamatan agama, bangsa, dan negara. Kenapa sih dari sekarang sampai sekarang ini tidak ada panggilan untuk rekonsiliasi? Sombong terus. Hari ini saya ingin menyampaikan pesan moral kepada Presiden Republik Indonesia, Saudara Joko Widodo, Bapak Kiai Haji Ma'ruf Amin. Saya tidak meminta Kapolri untuk mundur,
Tapi saya meminta, jika presiden tidak memiliki kemampuan, jika wakil presiden tidak memiliki kemampuan untuk memimpin republik ini, maka langkah terbaik adalah mengundurkan diri. Saya ulangi, langkah terbaik adalah mengundurkan diri. Saya Anang Rosadi, Adenansi dari Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Malam ini, saya menyampaikan pesan bahwa saya tindakan akan lebih dari teroris. Sebelum kita lanjutkan untuk nontonnya, jangan lupa sahabat sekalian untuk tekan tombol subscribe agar admin tetap semangat terus untuk menyajikan informasi-informasi yang menarik dan berguna bagi kita semua.